minum kopi dulu ya Tretan, biar pemikiran kita itu segar. Jadi Tretan, apakah kalian pernah berpikir nggak, kenapa ya kita itu kadang-kadang iri sama pola kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi? Kita, diakui atau tidak, kadang bukan menjadi bagian dari warganya, tapi kenapa kita merasa iri? Iya, kenapa ya? Coba yang tahu tulis di kolom komentar, kita sharing bersama. Apakah Gubernur KDM ini punya profesi yang juga tidak kalah pentingnya dengan para netizen, yaitu dengan memanfaatkan media sosial? Jadi ya ternyata kalau kita perhatikan YouTube-nya KDM ini kan sebetulnya belakangan ini sudah mulai viral, dan ini sudah banyak dikenal. Saya nggak tahu ya kenapa ya kita itu kok merasa iri terhadap pola kepemimpinan KDM. Ya bukan hanya sekedar pencitraan dan hanya sekedar turun ke lapangan dan gertak sampah, tetapi ada beberapa pola komunikasi yang hal ini benar-benar dilakukan oleh KDM, dan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Padahal gubernur-gubernur kita di daerah-daerah itu juga tidak kalah bersaingnya dengan KDM kalau persoalan pola-pola kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan. Tetapi kenapa yang paling disorot belakangan ini hanyalah KDM? Apakah KDM itu karena loyalitasnya terhadap masyarakat dan kedermawanannya terhadap masyarakat bawah? Apakah persoalan itu? Atau mungkin ada pandangan lain sehingga KDM ini kenapa akhir-akhir ini begitu banyak diidolakan oleh masyarakat? Padahal ya Tretan, sebelum KDM ini menjadi gubernur Jawa Barat, dia kan sebetulnya sudah menjadi seorang pejabat publik, yang mana jabatan-jabatan strategis sudah diemban, seperti menjadi wakil rakyat di DPR RI, kemudian menjadi bupati di Purwakarta. Purwakarta apa Purwakarta ya? Silahkan koreksi. Jadi jabatan KDM di birokrasi ini bukanlah hal baru, melainkan sebelum-sebelumnya itu sudah banyak jabatan yang dia emban. Tetapi kenapa akhir-akhir ini KDM itu justru menjadi idola masyarakat Indonesia? Bahkan tidak asing, ada rumor, ada tagar yang menyebutkan ataupun ada isu yang mengatakan bahwa KDM di 2029 itu layak mencalonkan sebagai presiden. Ya seringlah kalau kita perhatikan di media sosial, ketika KDM ini melakukan inspeksi mendadak dan turun kepada masyarakat, maka banyak masyarakat yang iri terhadap gebrakannya. Oh, wong kita juga sama-sama punya pemimpin di daerah, tapi kenapa kok tidak diperlakukan kayaknya KDM memperlakukan warga Jawa Barat? Bahas KDM ini Tretan seperti itu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ini mau bukan membanding-bandingkan dengan gubernur yang lain. Di Jawa, di tanah Pulau Jawa ini kan ada gubernur Jawa Timur ya Tretan. Ada juga gubernur Jawa Tengah. Siapa itu yang memiliki latar belakang sebagai polisi? Ahmad Lutfi. Gubernur Jawa Timur itu Hovifah Indar Parawansa.
dan Jawa Barat itu punya KDM. Tetapi KDM ini kan baru menjadi gubernur, tapi sebelumnya itu gubernur Jawa Barat kan dijabat oleh siapa namanya? Aduh, Ridwan Kamil. Tetapi naas ya teretan, di akhir masa-masa karirnya berbagai persoalan isu yang kurang enak didengar oleh masyarakat. Kalau boleh kita membedah teretan, program-programnya para gubernur ini sangat spektakuler, bahkan sering didengung-dengungkan di media sosial dengan berbagai kesempatannya seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan ya teretan, kita mulai dari gubernur Jawa Timur saja ya teretan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini menjadi gubernur sudah 2 periode dengan wakilnya Emil Dardak. Sudah 2 periode ya teretan. Tapi sebagai warga Jawa Timur, apakah kita merasakan dampak programnya? Tolong jangan, bagi yang merasakan apa program silakan tulis di kolom komentar. Tetapi bagi yang tidak merasakan, katakan saja dengan sejujurnya. Padahal gubernur Jawa Timur ini adalah Ibu Hovifah, bukan orang sembarangan juga. Sebelumnya berbagai jabatan strategis dia empat. Dia pernah berkarir menjadi anggota DPR RI, kemudian juga pernah menjadi menteri di kabinet Jokowi. Ya betul teretan. Di kabinet Jokowi periode pertama itu pernah menjadi Mensos. Ya kok bingung ini saya bicaranya ya teretan. Apa memang gubernur Hovifah ini memang nggak punya program? Punya teretan. Ada yang tahu? Loh kenapa nggak ada yang tahu? Coba cari di Google. Kalau kita perhatikan ya, program-program andalan gubernur Jawa Timur itu teretan, itu namanya Nawabakti Satya, yang intinya gubernur Jatim ini punya 9 program prioritas yang semua dilabeli Jatim. 1, ada sebuah nama Jatim Sejahtera, ada juga Jatim Kerja, ada juga Jatim Cerdas. Ya nggak tahu ini gimana programnya ya. Ada juga Jatim Sehat, ada juga Jatim Akses, ada juga Jatim Berkah, ada juga Jatim Agro, Jatim Amanah, dan yang terakhir ada juga Jatim Harmoni. Ya yang intinya ya teretan, program-program ini berjalan secara beriringan dengan program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah program PKH seperti PKH lansia dan lain sebagainya. Wih, seru ya ternyata. Kenapa ketika kita membicarakan gubernur selain KDM, kok kayaknya mulut kita itu kaku? Ada apa sih? Ayo jujur mulut. Nah, seperti itu ya ternyata. Itu Jatim. Terus gimana kalau programnya gubernur Jateng? Nah, program gubernur Jawa Tengah ini ya ternyata Ahmad Lutfi. Ya sama sebetulnya, sama-sama memiliki program yang juga tidak kalah spektakuler dan kalah menariknya dengan Gubernur Hovifah dan Gubernur KDM. Tapi kenapa ya ketika kita membahas soal perilaku Gubernur Jateng ini, kok kita terngiang-ngiang dengan pernyataan Gubernur Ahmad Lutfi ini yang pernah nyinyirin KDM. Yang pernah nyinyirin KDM ini ya ternyata kayaknya bukan hanya Gubernur Jateng itu, ada juga Gubernur Kalimantan Kalimantan mana? Kalimantan Timur, Mas
yang menyebut gubernur konten, yang intinya ada 2 gubernur ini yang ngeledekin gubernur KDM karena selalu membuat gerakan sosial yang mana gerakan itu diekspos ke media untuk dijadikan sebuah konten. Ya nggak masalah selama kegiatan itu masih berjalan normatif dan berdampak positif kepada masyarakat. Daripada kalian sebagai gubernur sudah nggak ada programnya, tapi tidak memiliki media sosial yang dapat diandalkan. Bahkan KDM sendiri ya ternyata tidak segan-segan kepada bupati baik di tingkat kabupaten dan wali kota di Jawa Barat, tidak akan segan-segan akan melakukan sebuah inspeksi mendadak apabila ditemukan ada dugaan program yang hal tersebut tidak menyentuh tatanan masyarakat. Bahkan misalkan ada program yang mencurigakan, maka KDM itu berjanji akan memanggil dan akan menginspeksi untuk dijelaskan program tersebut tujuannya kemana, untuk apa, dan sasarannya kepada siapa. Tidak segan-segan gerakan ini juga akan dilakukan, kemudian akan diekspos ke media sosialnya. Siapa yang gak getar-getir lah seperti itu ya ternyata. Terus gimana harus program-programnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi? Ahmad Lutfi ini ya ternyata punya wakil gubernur Teti Yasin itu. Sebelumnya Teti Yasin ini kan berdampingan dengan Bapak Ganjar, yang mana Bapak Ganjar itu pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Intinya Bapak Ahmad Lutfi ini punya 11 program prioritas yang intinya program ini masih bersifat keberlanjutan dari program pemimpin Jawa Tengah yang sebelumnya. Seperti itu. Di antaranya yang paling viral itu adalah spelling. Apa itu spelling? Dokter spesialis keliling, yang mana dokter spesialis keliling ini adalah merupakan wujud program pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan. Keren tuh ya, keren lah. Yang namanya pemerintah pasti sasaran program soal kesehatan dan pendidikan itu menjadi jurus yang pertama, karena kesehatan dan pendidikan ini sejatinya menjadi sebuah naluri lumbung masyarakat. Ya, Gubernur Jawa Timur juga punya program pelayanan kesehatan dan pendidikan. Begitu juga Gubernur KDM dan gubernur yang lain. Itu yang spelling. Berikutnya adalah ada juga program penguatan desa dan ngopeni ngelakoni. Jadi bahasa-bahasa ini adalah merupakan sebuah bahasa Jawa. Ngopeni ngelakoni. Jadi kalau bahasa Maduranya seperti itu Retan. Ngopeni dan ngelakoni desa ini sebetulnya juga menjadi program yang berjalan secara beriringan dan berdampingan berbarengan dengan program dari pusat. Apa itu Rus? Nah, pusat ini ya Tretan memberikan sebuah program prioritas kepada desa itu dengan menghadirkan DD. Jadi DD itu sejatinya adalah wujud dari program pemerintah pusat, tetapi diselingi dan dibarengi dengan program-program yang dari pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota. Ya, sebagaimana memang pelayanan di desa ya teman-teman, maka program itu harus betul-betul menyentuh sasaran masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi dan UMKM,
kemudian peningkatan infrastruktur, serta layanan yang menunjang terhadap kebutuhan masyarakat. Saya seperti itu. Itu yang Gubernur Jawa Tengah. Sekarang yang Gubernur Jawa Barat. Nah, saya tidak mau bahas terlalu panjang lebar apa program-program dari KDM. Tetapi yang jelas yang Tretan belakangan ini yang paling viral adalah Gubernur KDM ini akan menghapus denda pajak motor itu diganti dengan jalan berbayar. Wih, keren kan? Keren. Betul, masih belum dilaksanakan. Tetapi program ini saya yakin oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu sedang dikaji. Terus apa harus program-program lainnya? Banyak program-program lainnya punya KDM yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat bawah. Apa itu pendidikan karakter? Ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Nah, program pendidikan karakter ini ya Tretan, itu sasarannya untuk para pelaku remaja dan anak yang baru menginjak dewasa, seperti pelaku tawuran, kemudian remaja yang kecanduan game, putus sekolah, serta yang intinya hal itu adalah berkenan dengan kenakalan remaja. Pendidikan karakter ini ya Tretan dilakukan KDM dengan melalui pendekatan barak militer. Kenapa kok barak militer? Karena KDM berpandangan bahwa kedisiplinan terhadap pendidikan karakter itu militer itu dianggap adalah lembaga yang paling punya integritas kepada masyarakat, sehingga tidak tanggung-tanggung kalau ada pelaku tawuran, kemudian ada remaja yang kecanduan game, maka KDM akan mengirimnya ke barak militer seperti itu. Ya, mungkin seperti itu ya Tretan. Silahkan kalau ada hal-hal untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih.